Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kembali di siang ini di Masjid Ulil Albab, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan membaca hadis mulai dari nomor 417. Semoga kita bisa membaca dua hadis. Hadis 417. An Anasin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Anas bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat. Lalu aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau. Wa ummu Sulaim, sementara ummu Sulaim berada di belakang kami. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kejadiannya adalah bahwa Mulaikah ini neneknya Anas bin Malik mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumah beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang memenuhi undangan itu. Dan ini bagian dari tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang mengundang bisa jadi bukanlah orang yang punya status sosial, hanya seorang nenek-nenek, namun Nabi SAW sebagai pemimpin negara siap untuk hadir dalam undangan itu. Dan kemudian Nabi SAW ketika datang ke sana, selesai makan, lalu beliau SAW meminta kepada anggota keluarga, di mana tempat yang bisa saya gunakan untuk salat. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika beliau diundang makan, maka beliau salat di rumah tempat orang yang mengundang. Maka Anas bin Malik menyiapkan tikar yang waktu itu sudah kering sampai ngelinting, gulung. Kemudian diratakan dan diserami air agar tikar itu bisa kembali lurus. Lalu Nabi SAW salat, Anas berada di belakang beliau sebagai makmum bersama dengan seorang anak yatim. Anak yatim ini siapa? Namanya kita nggak tahu, namun yang jelas dia belum balik. Karena definisi yatim adalah man mata abuhu walam yablugh, orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sementara dia belum balik. Kemudian ada seorang wanita di belakangnya, yaitu Ummu Sulaim, sebagaimana dalam hadis ini. Dan peristiwa ini terjadi ketika waktu duha. Maka sebagian ulama mengatakan hadis ini menjadi dalil bolehnya salat berjamaah di waktu duha, namun tidak dijadikan sebagai rutinitas. Selanjutnya, hadis ini dalil bahwasanya diperbolehkan untuk membuat shaf bersama dengan anak yang belum balik. Diperbolehkan untuk membuat shaf bersama dengan anak yang belum balik. Dan status shaf itu sah. Artinya tidak dianggap sebagai orang yang salat sendirian, tidak dianggap sebagai orang yang sholat sendirian. Karena itu ketika ada orang dewasa terus dibersamai dengan anak kecil yang belum balik, tapi dia sudah tamyiz, maka dia tidak dianggap sholat di belakang shaf sendirian. Artinya status shaf bersama anak kecil ini sah, tidak dianggap sebagai orang yang sholat sendirian. Kemudian bagi wanita, dia diperbolehkan untuk salat sendirian di belakang shaf walaupun tidak ada temannya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anhu, beliau salat sendirian di belakang Anas dan seorang anak yatim. Sehingga wanita boleh salat di belakang shaf sendirian. Baik. Untuk membuat perbandingan ada hukum apa di balik itu, kita akan baca hadis setelahnya. Namun kami mohon bagi teman-teman yang hadir di masjid ini, barangkali kalau majelis Anda tidak lebih mulia dibandingkan majelis ilmu, mungkin majelisnya bisa ditunda. Yang ngobrol di sebelah depan saya ya,
Ada 3 anak itu yang ngobrol. Nah, tolong bergabung, nggak apa-apa ya. Silakan bergabung untuk belajar. Sekiranya obrolannya tidak terlalu mendesak untuk dilakukan sekarang. Nah, selanjutnya kita akan membaca hadis berikut. Hadis nomor 418 dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, annahu intaha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla ayyasila ila saffi faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Rawahul Bukhari. Abu Bakrah bercerita. Abu Bakrah ini siapa? Bukan Abu Bakar. Ada Abu Bakrah. Abu Bakrah radhiyallahu anhu Ats-Tsaqafi. Beliau mantan budak yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasal dari Bani Thaqif, dan dia disebut Bakrah. Bakrah itu artinya katrol, kerean. Tahu kerean? Katrol ya. Disebut Abu Bakrah karena dia turun dari benteng Bani Thaqif dengan menggunakan kerean. Jadi pada posisi ketika Bani Thaqif itu dikepung oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan ultimatum. Siapapun di antara budak Bani Thaqif yang melarikan diri kemudian berlindung ke pasukan kami, maka akan kami bebaskan. Nah, Abu Bakrah ini salah satunya. Dia kemudian turun di malam hari dengan menggunakan kerean tadi tanpa diketahui oleh pasukan Bani Thaqif. Setelah sampai di tanah, kemudian lari berlindung ke pasukan Nabi SAW, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Maka dari situlah dia disebut dengan Abu Bakrah. Nah, ketika Abu Bakrah ini di Madinah, Nabi SAW salat berjamaah. Abu Bakrah masbuk. Saat Nabi SAW ruku, datanglah Abu Bakrah. Beliau masuk masjid dalam posisi shaf di belakang kosong. Lalu Abu Bakrah takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian berjalan dalam posisi ruku. Qabla ayyasila ila shaffi faraka'a qabla ayyasila ila shaffi, beliau ruku sebelum sampai di shaf, kemudian berjalan sampai di shaf. Berjalan dengan kondisi ruku, sambil ruku dia jalan hingga tiba di shaf. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangat untukmu, besok lagi jangan diulangi. Karena Abu Bakrah itu waktu beliau mengejar dalam posisi lari-lari, sampai beliau terdengar ada suara gedebuk-gedebuk ya, sebagaimana suara orang lari. Lalu beliau tanya, siapa yang tadi sempat bikin gaduh? Ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat untukmu, besok lagi jangan diulangi. Yang salah di mana di sini? Berlari, teng gedebuk, berlari dan bikin suasana jadi rame ketika mengejar salat berjamaah, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada Abu Dawud fihi, dan dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan faraka'a duna saffi thumma masya ila saffi. Beliau rukuk di belakang shaf, kemudian berjalan menuju shaf. Rukuk di belakang shaf, kemudian berjalan menuju shaf. Ini menunjukkan bahasanya di tengah salat orang itu boleh bergerak. Maka tidak masalah ketika orang salat bergerak maju, bergerak ke samping, kanan maupun kiri, dalam rangka untuk merapikan shaf ketika salat, sebagaimana praktek yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, wa an Wabisah bin Ma'bad, masih dalam satu tema, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang salat di belakang shaf sendirian. Shafnya rapi, dia salat di belakang shaf, enggak ada temannya,
sendirian. Fa'amarahu ayyu'idas shalah. Kemudian ketika Nabi SAW selesai sholat, melihat orang ini sendirian, beliau perintahkan agar orang itu mengulangi sholatnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Walahu, dan juga dalam keterangan Wabisah bin Ma'bad, di situ ada tambahan riwayat, Nabi SAW bersabda, la salata limunfaridin khalfas saffi. Tidak ada salat bagi orang yang dia sendirian di belakang saf. Baik. Dan makna tidak ada salat di sini dipahami sebagai orang yang salatnya batal ketika dia sendirian di belakang saf. Wa zadat Tabrani, dan dalam riwayat Tabrani ada tambahan dari hadis Wabisa, ala dakhalta ma'ahum aw istararta rajulan. Kenapa kau tidak bergabung dengan saf yang ada, atau kau narik salah satu orang yang ada di depanmu? Namun hadis ini statusnya hadis yang dhaif jiddan, hadis yang lemah sekali. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menerima hadis ini bagi sebagian orang yang tidak dekat dengan ilmu rasanya aneh. Kok bisa Pak salatnya batal padahal dia ikut salat secara berjamaah walaupun dia berada di belakang shaf? Yang batal itu salatnya atau jamaahnya? Kalau jamaah batal kan salatnya tetap sah, namun dia tidak dapat pahala berjamaah. Yang jadi pertanyaan, Nabi SAW menyebut tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf sendirian. Itu yang batal salatnya ataukah jamaahnya? Nah, kadang bagi orang kok aneh ya salatnya batal. Baik, maka saya kasih mukaddimah seperti ini. Jamaah dimulakan Allah, terkadang ketika orang itu melaksanakan salat jamaah tapi dia melakukan kesalahan, maka status salatnya bisa batal, dan di saat yang sama status jamaahnya batal. Status salatnya bisa batal, dan di saat yang sama status jamaahnya batal. Sebagai contoh, ada orang yang salat tapi dia berdiri di depan imam. Dia salat jamaah tapi berdiri di depan imam. Bagaimana hukum salat makmum yang berdiri di depan imam? Ada makmum salat berjamaah tapi dia berdiri di depan imam. Bagaimana hukumnya? Anda tidak mengatakan, oh enggak boleh Pak, bukan sebatas enggak boleh, salatnya batal. Makmum ini salatnya batal. Kenapa? Karena dia berdiri di depan imam. Walaupun bisa jadi dia mengikuti komando imam, gerakan imam dia ikuti, komando imam dia ikuti. Tapi mengingat dia berdiri di depan imam, maka makmum yang berdiri di depan imam salatnya batal. Walaupun dalam pelaksanaan salat yang dia kerjakan, syarat, rukun, wajibnya semuanya terpenuhi, tapi ketika dia salah posisi, maka menyebabkan salatnya batal. Di Masjid Nabawi, imam itu berada di posisi agak belakang, dan masih ada ruang di depan yang kosong, jauh Pak, ya, mungkin ada 500 meter itu kosong, karena dari tembok sampai ke dinding pagar itu mungkin ada 500 meter. Padahal posisi imam dari tembok itu masih ke belakang. Informasi yang saya dapatkan belakangan ini, imam di raudhah, dan raudhah dengan dinding itu mungkin masih ada antara 5 atau 6 shaf. Enggak sampai ya, mungkin sekitar 5 shaf. Baik, sehingga imamnya agak belakang, depannya ini tidak boleh diisi. Dan di luar itu enggak kelihatan, tapi ada garis panjang sekali membentang sepanjang ya kanan kirinya bangunan utama, tulisannya haddul imam. Tulisannya haddul imam, batas imam. Nah, bagi yang nggak tahu, ini kan ruang kosong, nggak ada orang. Dia ketika datang dari arah selatan, Masjid Nabawi kan kiblatnya menghadap ke selatan. Dia datang dari arah selatan. Kalau kemudian dia berdiri di depan garis haddul imam tadi, maka salatnya
batal. Walaupun dia ngikuti komando imam sebagaimana makmum yang lain ikut komando imam. Dia suci dari hadas. Dia menghadap kiblat, pakaiannya menutup aurat, kemudian semua syarat dan rukunnya terpenuhi ketika salat. Tapi karena dia berada di depan imam, maka salatnya batal. Dan bisa kita lihat seperti ini, salat yang dia kerjakan sebenarnya secara fisik sama sebagaimana makmum yang lain. Fisik salatnya sama. Tapi karena dia menyalahi aturan jamaah, maka salat yang dia kerjakan batal. Baik. Hal yang sama juga bisa terjadi ketika ada orang salat berjamaah tapi dia mendahului imam. Makmum mendahului imam. Apa hukumnya? Batal salatnya. Tapi Pak, semua syarat dan rukunnya saya penuhi. Betul, tapi Anda mendahului imam, maka salat Anda batal. Nah, di sini ada satu poin yang bisa menyebabkan salatnya makmum batal, yaitu ketika dia berdiri di belakang shaf sendirian. Berdiri di belakang shaf sendirian. Baik. Di antara dalilnya adalah hadis Wabisah bin Ma'bad yang tadi kita baca, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang berdiri di belakang shaf sendirian. Fa amarahu ayyu'idas shalah. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar orang tadi ngulangi salatnya. Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang berdiri di belakang shaf sendirian. Itu salatnya sah ataukah batal? Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang berdiri di belakang shaf sendirian salatnya sah. Dalilnya adalah hadis Abu Bakrah tadi. Abu Bakrah takbiratul ihram, setelah itu beliau ruku', kemudian berjalan menuju shaf sampai tiba di shaf. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dah? Sehingga dari hadis Abu Bakrah ini, beliau sudah memulai salat di mana? Di belakang shaf, sebelum bergabung dengan shaf depannya. Bahkan sudah ruku, Allahu Akbar. Kemudian ruku, karena Nabi SAW dalam posisi ruku, lalu beliau berjalan dalam posisi ruku. Hadis Abu Bakrah, riwayat Bukhari Muslim. Dah? Sehingga menurut jumhur ulama, hadis ini dalil bahwa orang yang salat sendirian di belakang shaf salatnya sah. Karena Abu Bakrah sudah memulai salat, sehingga ada sepotong salatnya Abu Bakrah yang dimulai sebelum beliau masuk shaf. Kalau sepotong salat ini sah, maka berarti keseluruhan salat sah. Karena salat itu masuk dalam kategori ibadah yang la yatajazza, ibadah yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, alias satu kesatuan. Jika sebagian sah dan yang lain tidak ada masalah, maka berarti semuanya sah. Sebaliknya, ketika sebagian batal, maka yang lain teranggap batal. Karena sholat itu ibadah yang satu kesatuan. Bisa dipahami ini? Dan Nabi SAW tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk ngulang sholatnya. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, bahwa orang yang sholat di belakang shaf sendirian sholatnya batal, apapun keadaannya. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, dan pendapat sekelompok ahli hadis sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, dan pendapat yang diambil dalam mazhab Hambali, pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Hambali, bahwa orang yang sholat sendirian di belakang shaf sholatnya batal. Udah? Pendapat yang ketiga, Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, at-tafsil.
wa huwa annahu in wujida mahallan fis saffi fa shalla wahdahu khalfas saffi lam tasihha salatuhu. Pendapat yang ketiga diberi rincian. Bagi mereka yang sholat di belakang shaf sendirian, padahal di depannya masih memungkinkan untuk diisi, tapi dia nggak mau ngisi, kanan kirinya masih kosong, ada satu lubang cukup untuk satu orang, tapi dia nggak mau ngisi, lebih milih berdiri sendirian di belakang shaf, maka lam tasihha salatuhu, salatnya batal. Wa man ijtahada wa lam yajid makanan jazalahu ayyakifa wahdah. Tapi siapa yang sudah berusaha untuk mengisi shaf-shaf yang kosong namun dia tidak menjumpai, Pak, saya sudah nyisiri ini Pak, dari ujung sampai ujung rapat semuanya, sudah nggak ada tempat untuk ditambahi satu orang, maka ketika dia sholat di belakang sendirian, sholatnya sah. Wa bihi qala al-Hasanul Basri, dan ini pendapat Hasan al-Basri, kama rawahu anhu Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama yang lainnya. Baik, sehingga berkaitan dengan orang yang sholat sendirian di belakang shaf, ada 3 pendapat. Pendapat pertama mutlak sah, dan ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua mutlak batal, ini pendapat mazhab Hambali, pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, dan sekelompok ahli hadis sebagaimana keterangan Ibnu Rajab. Pendapat ketiga diberi rincian. Jika tidak memungkinkan untuk bergabung di shaf, maka salatnya sah. Tapi kalau memungkinkan bergabung di shaf tapi dia pilih salat di belakang sendirian, maka salatnya batal. Wallahu a'lam. Dan dari 3 pendapat ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, yaitu menggunakan rincian sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sehingga di sini mengkompromikan hadis Abu Bakrah dan hadis Wabisah bin Ma'bad. Hadis Abu Bakrah mengisyaratkan orang yang salat di belakang shaf sendirian hukumnya sah. Hadis Wabisah bin Ma'bad menunjukkan bahwa orang yang salat di belakang shaf sendirian hukumnya batal. Maka komprominya adalah tadi, selama masih memungkinkan untuk ngisi, kok dia nggak ngisi, maka salatnya batal. Tapi kalau kemudian dia tidak ada ruang untuk bergabung di shaf depannya, akhirnya dia salat sendirian di belakang, maka salatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Namun apapun itu, para ulama sepakat bahwa kalau masih ada yang kosong depannya, wajib untuk diapain? Diisi. Tidak boleh dibiarkan kosong. Nabi SAW ketika menata shaf, beliau memerintahkan agar atimmus shaffil awal fal awal, untuk menyempurnakan shaf sesuai dengan urutan. Yang depan dulu dipenuhi, jangan depan belum penuh tapi belakangnya sudah banyak orang yang membuat shaf-shaf berikutnya. Ini praktek yang tidak benar, ya. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini ada anjuran jika shaf sudah penuh lalu kita sendirian, ada anjuran untuk menarik makmum di belakangnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa zadat Tabrani min hadithi Wabisah ala dakhalta ma'hum aw istararta rajulan. Dalam riwayat Tabrani dari hadis Wabisah, Nabi SAW mengatakan, kau bergabung dengan shaf di depan atau narik orang. Namun riwayat narik orang ini statusnya dhaif jiddan. Coba kita bacakan riwayat Tabrani tadi, ya. Dalam Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani dari jalur Asy-Sya'bi dari Wabisah, bahwa beliau pernah melihat bahwa Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang salat di belakang shaf sendirian. Faqala, lalu beliau bersabda, ayyuhal musalli wahdah, wahai yang salat di belakang shaf sendirian,
ala takunu wasalta saffan fadakhalta ma'ahum, kenapa kau tidak nyambung saf sehingga kau salat bersama mereka? Awistararta rajulan ilaika in daqa bikal makan, atau kau narik orang di depanmu kalau tempatnya sempit. Aid salataka, ulangi salatmu, fa innahu la salata laka, karena tidak ada salat bagimu, maksudnya salatmu batal. Namun hadis ini sanadnya dhaif jiddan, karena ada perawi yang bernama As-Sari bin Ismail, dan kata Al-Hafidh Ibn Hajar matruk, perawi ini ditinggalkan. Tayyib. Karena itu orang yang sholat di belakang sendirian, gak ada tempat untuk bergabung, yang benar jangan narik orang di depannya. Meskipun ada riwayat dari sahabat Ma'qil bin Yasar, tapi ini bukan sabda Nabi SAW, ini praktek sahabat. Ma'qil pernah bergabung di shaf, tapi beliau sendirian, kanan kirinya sudah penuh. Lalu beliau narik salah satu jamaah, diminta untuk nemenin. Jika riwayat dari Ma'qil bin Yasar ini sahih, maka bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa boleh bagi orang yang sendirian di belakang shaf untuk narik makmum yang berada di depannya, berdasarkan perbuatan sahabat. Tapi kalau itu disebut hadis Nabi SAW, ini enggak benar, karena Nabi SAW tidak pernah memerintahkan itu, dan hadis yang menyebutkan ini statusnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan diskusi terbatas bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu. Tafadhal. Ada? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita salat, ada izin berapa langkah kita bergerak? 2 langkah, 3 langkah, atau berapa? Boleh enggak berlangkah-langkah? Nah, kalau batasan berapa langkah, 2-3 langkah, di situ tidak ada batasan yang disebutkan dalam dalil. Kami tidak menjumpai itu. Dan Anda bisa carikan ada enggak dalil yang menyebutkan itu. Sejauh ini saya tidak pernah menjumpai hadis tentang itu. Meskipun ada beberapa riwayat di mana sahabat melangkah ketika beliau salat karena merapat ke shaf, seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berapa langkah? Wallahu a'lam. Yang jelas Abu Bakar melangkah dari mulai ruku di belakang, kemudian beliau merapat ke depan. Nah, itu berapa langkah kita nggak tahu. Akan tetapi batasan yang disampaikan oleh para ulama, bergerak di dalam salat itu statusnya batal jika memenuhi 3 kriteria. 1, terlalu sering. 2, berturut-turut. 3, tidak ada kebutuhan. Sering, berturut-turut, tidak ada kebutuhan. Ketika 3 kondisi ini terpenuhi, maka gerakan tersebut bisa membatalkan salat. Bisa dipahami ya? Nah, berarti kalau ada kebutuhan, boleh nggak Pak? Boleh, karena ada kebutuhan. Riwayat yang masyhur, yang sering kita dengar, ada orang yang salat berjamaah, sekelompok orang salat berjamaah di masjid. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang ngasih info, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilat ayatun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan satu ayat kepada beliau yang memerintahkan untuk mengubah arah kiblat. Terjadilah perubahan arah kiblat
di masa Nabi SAW. Lalu ada orang yang sholat tapi masih menghadap ke kiblat sebelumnya, ke arah Baitul Maqdis. Lalu mereka pun berputar. Yang awalnya menghadap ke arah utara, kemudian mereka menghadap ke arah selatan. Bagaimana proses berputarnya wallahu alam. Yang jelas imamnya dari ujung utara pindah ke ujung selatan jamaah. Anda bisa bayangin kira-kira gerakannya berapa banyak. Nah, yang kita kenal dalam sejarah ada Masjid Qiblatain. Juga peristiwa ini pernah terjadi di Masjid Quba. Itu adalah terjadi proses perpindahan gerakan makmum dari yang awalnya menghadap ke utara kemudian pindah menghadap ke selatan. Maka mengenai batasannya adalah 3 tadi. Dan gerakan yang banyak seperti ini tidak membatalkan salat karena gerakan ini dibutuhkan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, mungkin minta tolong yang salat agar lebih tertib. Itu jalan untuk jamaah ibu-ibu ya. Silahkan agak maju, di depan Anda masih kosong. Nanti ada banyak ibu-ibu yang mau lewat. Baik, ada yang ini mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sejauh manakah ikhtilaf ini ditolerir oleh syariat? Ada pertanyaan mengenai penjelasan 3 pekan yang lalu berkaitan dengan perbedaan pendapat atau ikhtilaf. Sejauh mana perbedaan pendapat itu ditoleransi? Selama dia punya alasan yang mendekati pada kebenaran, atau setidaknya dia punya dalil pendukung, maka masih dimasukkan dalam ranah ikhtilaf yang ditoleransi. Namun kalau jelas salahnya sehingga tidak mungkin bisa diakui, maka jadi ikhtilaf yang tidak bisa ditoleransi. Misalnya ya, bisa nggak diakui manusia berbeda pendapat, apakah Nabi Isa itu anak Tuhan atau bukan anak Tuhan? Terjadi ikhtilaf antara tokoh agama A dengan tokoh agama B. Karena terjadi ikhtilaf dalam hal ini, maka manusia dikasih kebebasan. Bapak mau milih pendapat yang mana, silahkan. Kira-kira kalau seperti ini gimana, Pak? Nanti kesesatan akan merajalela. Ikhtilaf seperti ini tidak mungkin bisa diakui. Yang satu mengatakan Allah punya anak, yang satu mengatakan Allah tidak punya anak. Apakah ikhtilaf seperti ini boleh diakui? Tidak bisa diakui. Sehingga kita sebut yang mengatakan Allah punya anak, dia di luar Islam. Maka dia kita sebut sebagai non-muslim, sehingga tidak masuk dalam pembahasan kita. Kita tidak katakan ini ikhtilaf yang diakui sehingga manusia punya kebebasan untuk mencari pendapat mana yang mau dia inginkan. Contoh yang lain, apakah Abu Bakar As-Siddiq itu masuk surga ataukah kekal di neraka? Kan ada ikhtilaf antara kaum muslimin ahlu sunnah dengan Syiah. Menurut Syiah, Abu Bakar murtad sehingga dia kekal di neraka. Penilaian terhadap Abu Bakar bisa nggak kita anggap ini ikhtilaf, ada perbedaan pendapat yang layak untuk diakui? Nanti jadinya semua tidak akan bisa lepas dari yang namanya ikhtilaf. Sehingga yang kayak gini bisa diakui atau tidak? Jelas tidak bisa diakui. Pada waktu Ibnu Umar didatangi oleh orang Irak, lalu orang Irak ini mengatakan, di kampung kami, di daerah kami di Irak, ada manusia yang bernama Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Ini Ma'bad, dia mengatakan, al-amru unufun, bahwa kejadian di alam ini tidak ditakdirkan oleh Allah. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada orang tadi, sampaikan kepada dia, anni bari'un min, bahwa Ibnu Umar beda agama dengan orang itu. Ibnu Umar beda agama dengan Ma'bad bin Khalid al-Juhani.
kita bisa menilai kira-kira siapa yang agamanya lebih benar, agamanya Ibnu Umar atau agamanya Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Terjadi ikhtilaf Pak antara Ibnu Umar dengan Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Logika manusia tidak akan mengatakan demikian. Kemudian contoh yang lain, Amr bin Ubaid, dia yang pencetus sekte Mu'tazilah, pernah mengatakan Ibnu Umar Hasyawiyah. Ibnu Umar itu orang yang terlalu tekstualis. Hasyawi itu gelar untuk menyebut tekstualis, terlalu tekstual. Sehingga dia, tokoh Mu'tazilah, menuduh Ibnu Umar tekstual. Kita hidup jauh di zaman mereka, sekarang bisa menilai mana yang lebih benar, Ibnu Umar ataukah Amr bin Ubaid. Kita akan mengatakan, ya Ibnu Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabi, seorang sahabat yang mulia. Bagaimana mungkin pendapat beliau bisa dibandingkan dengan seorang tokoh Mu'tazilah, Amr bin Ubaid. Nah, ini beberapa kasus yang bisa kita jadikan sebagai perbandingan. Ikhtilaf seperti ini nggak diakui. Andai kan ada orang mengatakan A, padahal hadisnya mengatakan B, maka yang bilang A tadi bisa kita katakan ini pendapat menyimpang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.